bagaimana kondisi korupsi di Indonesia? Saat ini, Indonesia berada pada peringkat 85 dari 180 negara dengan indeks persepsi korupsi sebesar 40. Transparansi Internasional menunjukkan adanya peningkatan pada indeks persepsi korupsi di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2019. Untuk kasus korupsi di Indonesia sendiri cenderung fluktuatif pada tahun 2015 sampai 2017 dan menurun pada tahun 2018 hingga 2020 di semester pertama. Dalam keadaan krisis di masa pandemi COVID-19, kasus korupsi pun tetap terjadi di Indonesia. Seperti pada kasus korupsi yang menjerat Menteri Sosial dalam pengadaan dana bantuan sosial masyarakat yang terdampak oleh COVID-19. Menteri Sosial Juliari Batubara dianggap telah menerima uang suap dari dana bantuan sosial COVID-19 sebesar 17 miliar rupiah, di mana Juliari Batubara menyepakati fee sebesar Rp10.000 per paket bantuan sosial dari dana anggaran Rp300.000 per paket bantuan sosial yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Komisi Pemberantasan Kasus Korupsi telah menetapkan 5 orang tersangka dan PT Raja Wali Parama Indonesia, di mana merupakan perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia bantuan sosial masyarakat yang terdampak oleh COVID-19. Dalam kasus ini, tersangka Matius Joko Santoso atau MJS, sekaligus pemilik PT Raja Wali Parama Indonesia, menyalurkan uang kepada Adi Wahyono atau AW sebagai pejabat pembuat komitmen yang kemudian dikelola oleh Eko dan Shelfie N dan digunakan untuk keperluan pribadi oleh Menteri Sosial Juliari Batubara. Komisi Pemberantasan Korupsi hingga saat ini telah berupaya agar Indonesia tidak mengalami peningkatan angka pada kasus korupsi. Salah satunya yaitu melalui kampanye anti korupsi. KPK sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 berperan sebagai lembaga yang memiliki skema kerja trigger mechanism, yakni sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan kasus korupsi. Oleh karenanya, dalam menindaklanjuti kasus korupsi, partisipasi masyarakat dan institusi negara sangat diperlukan. Dalam hal ini, KPK melakukan beberapa upaya yang dapat mengundang partisipasi masyarakat dalam mencegah dan melaporkan tindak anti korupsi di sekitarnya. Dalam upayanya, KPK membentuk MCP atau Monitoring Center for Prevention, yang mana merupakan sebuah sistem terintegrasi yang menawarkan langkah-langkah strategis kepada pemerintah di berbagai daerah. Selain itu, sebagai upaya monitoring oleh pihak KPK, instansi pemerintahan daerah berkewajiban menyerahkan laporan berkala kepada pihak KPK. Upaya selanjutnya yaitu melalui pendekatan kreatif dalam mengkampanyekan anti korupsi. Hal ini menjadi cara baru sekaligus bentuk inovasi yang diusahakan oleh lembaga KPK dalam mengkampanyekan nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat. Seperti program Festival Film Anti Korupsi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018, peluncuran album lagu anti korupsi, festival media digital, dan apresiasi kepada jurnalis lawan korupsi. Tak lupa juga, KPK telah merilis aplikasi anti korupsi bagi masyarakat yang mana partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menindaklanjuti kasus korupsi yang ada. Oleh karenanya, KPK menghadirkan aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Aplikasi tersebut diantaranya adalah Jaga, ISPDP, ILHKPN, Gratifikasi Online, dan Call Center 198, di mana semua kanal yang disajikan oleh KPK merupakan sebuah upaya untuk mewadahi laporan masyarakat ketika menemukan indikasi tindakan korupsi di sekitarnya. Kehadiran media sosial dewasa ini mengubah industri PR atau public relations menjadi semakin memainkan peran penting dalam proses perputaran informasi, berbisnis, dan kampanye. Perkembangan media sosial juga diikuti dengan munculnya influencer sebagai key opinion leaders atau KOLs.
Calls adalah orang-orang yang dianggap sebagai kunci untuk mengendalikan opini masyarakat yang menjadi pengikut setia pada akun media sosialnya. Dilansir oleh Tempo.co, pada hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mengenai penetrasi internet dan perilaku pengguna internet di Indonesia telah mencapai 171,17 juta pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 64,8% dari total penduduk Indonesia, yaitu sebanyak 264,16 juta jiwa. Salah satu penggunaan internet adalah untuk mengakses media sosial. Media sosial yang paling banyak diakses oleh penduduk Indonesia adalah Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Dilansir oleh Kompas.com, menurut laporan terbaru Napoleon Cat, hingga November 2019, jumlah pengguna aktif bulanan Instagram di Indonesia mencapai 61.610.000 pengguna. Lalu perusahaan riset aplikasi Sensor Tower menobatkan TikTok sebagai aplikasi terlaris dengan total unduhan lebih dari 63,3 juta, di mana Indonesia menjadi negara yang paling banyak mengunduh dan menyumbang 11% dari total unduhan. Kemudian data Comscore VMX menunjukkan bahwa terdapat 93 juta penonton YouTube di Indonesia, di mana mereka menonton YouTube setiap bulannya dalam 1 tahun terakhir. Melimpahnya pengguna media sosial sendiri kemudian melahirkan influencer-influencer yang mampu memberikan dampak positif kepada pengguna media sosial lainnya. Data menunjukkan bahwa sekitar 98,8% perusahaan memanfaatkan kehadiran influencer agar mampu meningkatkan awareness, serta 62,7% perusahaan memanfaatkan influencer agar dapat mengedukasi para targetnya. Hal tersebut kemudian dapat menjadi sebuah peluang untuk memanfaatkan peran influencer dalam mengkampanyekan anti korupsi. Adapun tantangan yang perlu diperhatikan yaitu salah satunya adalah menemukan influencer yang selaras dan memiliki kapabilitas sebagai key opinion leader. Pandji Pragiwaksono merupakan seorang penyiar radio, presenter televisi, pemusik hip-hop dan rap, stand-up komedian, sutradara dan penulis naskah film, serta penulis buku. Dia juga pernah menjadi bintang tamu di podcast kanal KPK hingga menjadi narasumber talk show bertema kepedulian dan anti korupsi. Selain itu, Pandji juga pernah menulis tentang anti korupsi di blog pribadinya. Sebagai komika, Pandji Pragiwaksono menyampaikan kritik melalui komedi. Dia pernah diajak bekerja sama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras untuk menyuarakan isu-isu keadilan dan kemanusiaan melalui tur dunia stand-up komedi di 5 negara. Dia juga mengadakan tur stand-up komedi ke 7 kota yang bertajuk Komedoi Menoi, yang berarti objek tertawaan. Istilah tersebut dipakai untuk menyadarkan para politisi dan orang-orang terhormat di masyarakat. Pandji juga senang melakukan tur dunia untuk bisa berkumpul dan membangun semangat nasionalisme anak muda Indonesia yang sedang mengenyam pendidikan atau bekerja di luar negeri. Dalam mengkampanyekan anti korupsi, kami menawarkan Pandji Pragiwaksono karena selain memiliki fokus pada isu nasionalisme dan keadilan, dia juga memiliki cukup banyak penggemar. Cara penyampaian yang unik juga menjadi salah satu alasan dalam memilih Pandji Pragiwaksono sebagai aktor dalam upaya mengkampanyekan anti korupsi ke masyarakat, khususnya kaum muda. Misalnya melalui stand-up komedi, podcast, webinar, atau talk show dengan tema anti korupsi. Peran influencer ini menjadi sebuah tawaran yang dapat dikonsiderasikan oleh institusi terkait seperti KPK dalam upaya mengkampanyekan anti korupsi. Karena partisipasi adalah kunci dalam memberantas kasus korupsi, diharapkan dengan kehadiran influencer dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program-program yang diadakan oleh pemerintah.